kita yel-yel dulu baru baca doa ya. Oke, yel-yel terbaru Umi ada ternyata. Mau mengikutinya? Mau mengikutinya? Oke, dengarkan ya dan ikuti biar hafal. Oke, dengarkan Umi. Kalau Umi katakan tepuk semangat, apa yang akan dilakukan? Ikuti Umi. Tepuk semangat. Hu. Ha. Cis, cis, dar, Allahu Akbar. Kayak mana? Tepuk semangat. Hu. Ha. Cis, cis, dar, Allahu Akbar. Pinter, ulang-ulang ya. Kayak mana yel-yel kita yang terbaru. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, sebelum belajar jangan lupa baca doa. Setelah baca doa apa? Murojaah. Jangan pernah ditinggalkan murojaahnya ya. Oke, sebelum kita masuk materi pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yang mana sebelumnya Umi sudah menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia kita sebelumnya adalah apa yang dimaksud dengan kalimat, apa yang dimaksud dengan paragraf, dan apa yang dimaksud dengan wacana. Nah, di pelajaran sebelumnya kan sudah Umi jelaskan. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat? Karena pelajaran hari ini bahasa Indonesia berkaitan dengan pelajaran yang sebelumnya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat? Ada? Iya, pintar. Kalimat adalah kumpulan kata-kata atau terdiri dari beberapa kata-kata. Oke, sekarang paragraf. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan paragraf? Pintar. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat. Minimal terdiri dari berapa kalimat? Minimal terdiri dari 3 kalimat. 3 kalimat akan membentuk satu paragraf. Iya, paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Oke, sekarang wacana atau teks. Apa yang dimaksud dengan wacana? Wacana adalah kumpulan dari paragraf, atau yang dimaksud dengan wacana terdiri dari beberapa paragraf atau disebut dengan teks. Pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pelajaran sebelumnya sudah Umi jelaskan kalimat, paragraf, dan wacana atau teks. Di dalam teks kita akan menemukan kalimat. Di dalam teks kita akan menemukan paragraf. Di dalam paragraf kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan dan menegaskan gagasan utama. Biasanya dinyatakan dalam beberapa kalimat. Gagasan pendukung itu adalah penjelas dari gagasan utama. Adapun ciri gagasan pendukung yaitu 1. Tidak dapat berdiri sendiri. Gagasan pendukung itu nggak bisa berdiri sendiri, karena jika dipisahkan dengan gagasan utama maka akan sulit dimengerti kaitannya dengan inti topik. 2. Lebih khusus dari kalimat utamanya. Yang ketiga, biasanya disajikan dalam bentuk contoh, data-data atau kalimat pendukung. Jadi gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gagasan utama. Karena kalau dia sendiri gagasan pendukung tanpa gagasan utama, maka kita nggak akan mengerti apa maksud kalimat itu, apa maksud paragraf itu. Dan bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf? Ini dia. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Jadi cara menemukan gagasan utama
Dan gagasan pendukung, pertama gagasan utama dulu, yaitu pertama baca dulu seluruh paragraf. Satu paragraf itu dibaca seluruh kalimatnya. Yang kedua tadi setelah kita baca, cermati di kalimat pertama dan cermati kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya. Biasanya gagasan utama itu dapat kita temukan di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Setelah kita tahu menentukan gagasan pokok, sekarang menentukan gagasan pendukung. Kalau sudah ketemu gagasan pokoknya, apakah itu di kalimat pertama, apa di kalimat utama, atau itu di kalimat akhir, atau gabungan awal dan akhir, bisa jadi. Yang paling sering biasanya memang terletak di awal kalimat. Oke, kalau gagasan pendukung, setelah kita menemukan gagasan utamanya, gagasan pokoknya, semua kalimat yang lainnya disebut dengan gagasan pendukung. Yang mana sudah dijelaskan gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas dari gagasan utama atau gagasan pokok. Makanya kita temukan dulu gagasan pokoknya. Setelah kita menemukan gagasan pokok dalam paragraf itu, baru kita akan menemukan gagasan pendukungnya. Contohnya, Umi membuatkan sebuah paragraf di situ tentang batik, yang mana batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu adalah kalimat pertama. Yang kalimat kedua adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan lilin yang dipanaskan. Itu kalimat kedua. Sedangkan kalimat ketiga adalah kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dan kalimat keempat adalah seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat yang terakhir, kalimat kelima adalah beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Oke, dari paragraf ini kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tetapi dalam pelajaran ini kita hanya menemukan gagasan pokok saja. Sebagaimana Umi sudah jelaskan, kalau kita sudah menemukan gagasan pokok, maka yang lainnya disebut juga dengan gagasan pendukungnya. Oke, siapa yang tahu di paragraf ini yang mana gagasan pokoknya? Ya, siapa yang tahu yang mana? Oke, gagasan pokoknya terdapat di awal kalimat, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Di awal kalimat, kalimat pertama, yaitu di awal paragraf, yang mana tadi menentukan gagasan pokok itu kita bisa dapat menemukannya di awal paragraf, awal kalimat atau akhir kalimat, atau gabungan awal dan akhir kalimat. Oke. Setelah kita menemukan gagasan pokoknya, maka yang kita lakukan adalah menuliskannya. Jangan lupa apa yang kita dapatkan itu kita tuliskan. Jadi untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini perlu juga kita menuliskannya. Oke. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sudah dijelaskan. Maka tulislah apa yang harus kita tuliskan. Maksudnya adalah apa yang akan kita tuliskan itu akan diminta pertanggungjawabannya suatu saat nanti. Jadi anak Umi yang soleh dan soleha, apapun yang anak Umi ketahui yang baik-baik, yang memang harus dituliskan, laksanakan, tuliskan. Jangan menjadi orang yang malas untuk menulis. Jangan menjadi orang yang tidak bisa menulis gitu. Jadi perbaikilah dan baguskanlah tulisan-tulisan itu. Sebelumnya Umi sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama, yang artinya adalah kita disuruh membaca. Pertama kita disuruh membaca, sekarang kita disuruh menulis. Jadi apa yang kita baca kita harus tuliskan kembali. Jadi tujuannya adalah setelah apa yang kita baca kita tuliskan. Supaya apa? Supaya kita ingat apa yang telah kita baca itu. Karena ingatan kita itu belum tentu menjamin kita ingat semua apa yang kita dengarkan. Oke, jadi apapun itu harus kita tuliskan yang baik. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, pelajaran bahasa Indonesia adalah gagasan pokok adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, dan bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Menemukan gagasan pokok adalah gagasan pokok dapat ditemukan di awal kalimat, di akhir kalimat, atau gabungan awal dan akhir kalimat. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha.
solehah, sering-sering belajar di rumah, baca bukunya, jangan lupa. Al-Qur'annya juga dibaca dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Oke anak Umi, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Baca doa kafaratul majelisnya ya. Oke, Umi mau penutupannya dengan il yang terbaru tadi. Oke, kita coba lagi. Ayo, kayak mana il tadi